Salam semuanya, perkenalkan nama saya Tiaman Kadesta Purba, kelas 01B dengan NIM 0320220093. Di sini saya akan menjelaskan 8 kelenjar pada sistem endokrin. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan 8 kelenjar pada sistem endokrin. Yang pertama itu kelenjar hipofisis yang terletak di sini. Kelenjar hipofisis disebut juga master of gland atau kelenjar pengendali karena menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Kelenjar ini berbentuk bulat dan berukuran kecil dengan diameter 1,3 cm. Hipofisis dibagi menjadi hipofisis bagian anterior, bagian tengah, dan bagian posterior. Kelenjar hipofisis terbagi menjadi dua lobus, yaitu hipofisis anterior dan posterior. Hormon yang terdapat di hipofisis anterior adalah hormon somatotropin, hormon pertumbuhan yang berfungsi untuk merangsang sintesis protein dan metabolisme lemak, serta merangsang pertumbuhan tulang, terutama tulang pipa dan otot. Kekurangan hormon pada anak-anak menyebabkan pertumbuhannya terhambat atau disebut dengan kerdil. Jika kelebihan akan menyebabkan pertumbuhan raksasa. Jika kelebihan terjadi pada saat dewasa, akan menyebabkan pertumbuhan tidak seimbang pada tulang, jari tangan, kaki, rahang, ataupun tulang hidung yang disebut dengan akromegali. Hipofisis posterior. Jenis dan fungsi dari hipofisis yang pertama adalah oksitosin yang berfungsi menstimulasi kontraksi otot polos pada rahim wanita selama proses melahirkan. Yang kedua, hormon ADH yang berfungsi menurunkan volume urin dan meningkatkan tekanan. Yang kedua, kelenjar pineal yang terletak di sini. Kelenjar pineal adalah kelenjar endokrin pada otak vertebrata. Kelenjar ini memproduksi serotonin turunan dan melatonin, sebuah hormon yang mempengaruhi modulasi pola bangun atau tidur dan fungsi musiman. Kelenjar pineal adalah kelenjar biji pinus berbentuk kecil dari sistem endokrin, sebuah struktur dari otak. Kelenjar pineal menghasilkan hormon melatonin. Melatonin mempengaruhi perkembangan seksual dan siklus tidur bangun. Kelenjar pineal juga diduga memiliki berbagai fungsi lain dalam tubuh di antara lain. Yang pertama itu menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Nah, yang kedua, proses dan siklus menstruasi pada wanita. Yang ketiga, mempengaruhi mood dan perubahan suasana hati. Baik, saya akan menjelaskan yang bagian ketiga, yaitu kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid itu ialah organ endokrin yang terletak di leher manusia, tepatnya terletak di regiopoli dan melekat pada trakea. Nah, kelenjar ini terdiri dari dua lobus, yaitu dexter dan sinister. Kelenjar tiroid ini ialah salah satu dari kelenjar endokrin terbesar pada tubuh manusia. Kelenjar ini dapat ditemui di bagian depan leher, sedikit di bawah laring. Kelenjar ini berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh. Yang kedua itu membakar energi, dan yang ketiga membuat protein dan mengatur sensitivitas hormon lainnya. Hormon tiroid mengatur metabolisme tubuh atau kemampuan untuk mengubah kalori menjadi energi, yang memiliki pengaruh terhadap detak jantung, pola nafas, siklus menstruasi, dan temperatur tubuh, tekanan darah. Saya akan melanjutkannya. Yang keempat itu kelenjar paratiroid. Nah, kelenjar paratiroid ini adalah kelenjar tiroid terletak pada muka dorsal bawah lobus atau lobus kelenjar tiroid, berbentuk bulat sebesar kacang kedelai, berwarna lebih gelap dibandingkan dengan kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid atau kelenjar anak kondok terletak di setiap sisi kelenjar tiroid dan terletak di dalam leher. Kelenjar ini berjumlah 4 buah yang tersusun berpasangan yang menghasilkan hormon pada
pada tiroksin, di mana masing-masing melekat pada bagian belakang kelenjar tiroid. Kelenjar ini menghasilkan hormon yang berfungsi mengatur kadar kalsium dan fosfor di dalam tubuh kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid ini berfungsi untuk yang pertama itu mengatur pelepasan kalsium dari tulang ke aliran darah. Yang kedua itu mengendalikan penyerapan kalsium dari makanan atau minuman pada saluran pencernaan. Nah, yang ketiga itu merangsang pembentukan vitamin D pada ginjal. Baik, yang saya akan melanjutkan yang kelima itu yaitu kelenjar timus. Nah, kelenjar timus ini terletak di sini yang di dada. Kelenjar timus ini adalah sebuah kelenjar yang terletak di depan dada yang mencapai berat maksimalnya saat manusia memasuki masa pubertas. Hingga saat ini, fungsi kelenjar ini hanya sebagai tempat produksi sel T yang dibutuhkan di dalam sistem imun adaptif. Nah, kelenjar timus ini merupakan kelenjar yang bertanggung jawab dalam pertumbuhan manusia. Kelenjar timus bahkan sangat berpengaruh pada saat usia pertumbuhan. Bila kekurangan kelenjar timus akan menderita kekreatisme atau kekerdilan. Dan bila kelebihan dari kelenjar timus ini akan menimbulkan gigantisme atau raksasa. Baik, saya akan menjelaskan yang keenam. Nah, di sini ada kelenjar pankreas. Nah, kelenjar pankreas ini adalah salah satu organ yang terletak di belakang rongga perut dengan panjang sekitar 12-18 cm. Organ yang bentuknya memanjang ini bisa saja mengalami gangguan. Kelenjar pankreas ini terbagi menjadi dua fungsi, yaitu eksorin dan endokrin. Nah, fungsi eksorin itu selain pankreas, kelenjar terdapat di berbagai bagian tubuh seperti kelenjar air liur yang terdapat di mulut, kelenjar keringat yang terdapat di kulit, dan kelenjar eksokrin di usus dan lambung. Enzim tersebut memiliki fungsinya masing-masing, yaitu enzim lipase untuk mengurangi lemak. Nah, yang kedua, enzim protease atau termasuk kemotripsin dan tripsin untuk mencerna protein menjadi asam amino. Nah, yang ketiga, enzim amilase untuk menguraikan karbohidrat menjadi gula darah dan glukosa. Nah, fungsi kelenjar endokrin ini pada pankreas adalah untuk menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Produk enzim akan disalurkan dari pankreas ke duodenum melalui saluran pankreas utama. Mengatur kadar gula dalam darah melalui pengetahuan glukagon yang menambah kadar gula dalam darah dengan mempercepat tingkat pelepasan dari. Baik, saya akan menjelaskan yang ke-8, yaitu yang ke-7 itu kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal adalah sepasang organ yang terletak dengan kutub atas ginjal, terbenam dalam jaringan lemak. Kelenjar ini ada dua buah, yaitu berwarna kekuningan serta berada di luar ekstra peritoneal. Bagian yang sebelah kanan berbentuk piramid dan membentuk topi atau melekat pada kutub atas ginjal kanan. Sedangkan yang sebelah kiri berbentuk seperti bulan sabit, menempel pada sebagian tengah ginjal mulai dari kutub atas sampai daerah hilus ginjal kiri. Kelenjar adrenal pada manusia panjangnya 4-6 cm dan yang lebarnya kurang lebih dari 1-2 cm dan tebalnya sekitar kurang lebih 4-6 mm. Kelenjar adrenal mempunyai berat lebih kurang 8 gram, tetapi berat dan ukurannya bervariasi bergantung umur dan kadar fisiologi perorangan. Fungsi kelenjar adrenal yaitu mengatur
mengatur keseimbangan air, elektrolit, dan garam. Yang kedua, mengatur atau mempengaruhi metabolisme lemak. Yang ketiga itu hidrat arang dan protein mempengaruhi aktivitas jaringan limfoid. Saya akan melanjutkannya. Yang kedelapan itu kelenjar testis yang terletak di sini. Kelenjar testis adalah organ yang sangat penting pada sistem reproduksi pria. Fungsi testis adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Setiap pria memiliki sepasang testis dengan ukuran sekitar 5 cm. Testis tumbuh pada tahap awal pubertas yakni sekitar usia 10-13 tahun. Setelah testis dibagi dalam 250-400 buah lobuli testis. Testis terdapat 1-3 tubuli seminiferi, kemudian memusat ke arah mediastinum yang disebut dengan tubuli seminiferi. Nah, testis memiliki peranan yang besar dalam sistem reproduksi. Fungsi testis adalah menghasilkan dan menyimpan jutaan sel sperma setiap harinya, yang nantinya dapat membuahi sel telur wanita jika terjadi ejakulasi saat berhubungan seksual. Yang kedua itu memproduksi hormon testosteron, yaitu hormon yang meningkatkan libido. Yang ketiga, pembentukan massa otot dan massa tulang, serta metabolisme tubuh dan tingkat energi. Yang terakhir, memproduksi hormon androgen yang berperan penting dalam fungsi seks dan reproduksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelenjar ovarium. Nah, kelenjar ovarium ini pada manusia terdiri dari dua bagian, yakni kanan dan kiri. Nah, ovarium ini berbentuk oval dengan diameter sekitar 2 cm dan panjangnya 3,5 cm dan tebalnya 1 cm. Volume ovarium akan berubah sesuai usia. Pada usia 2 tahun, volume ovarium kurang lebih 0,7 ml. Pada usia 20 tahun, volume ovarium akan mencapai sekitar 7,7 ml. Setelah itu akan mengecil sampai menembus yang ukuran rata-ratanya 2,8 ml. Abu kemerahan merupakan warna dari ovarium. Jumlahnya sepasang, yaitu dekstra dan sinistra, yang terletak di dalam pelvis minor, berbentuk bulat memanjang agak pipi. Nah, hormon ini mempunyai fungsi utama yang berhubungan dengan siklus menstruasi, perkembangan embrio, dan kehamilan. Fungsi dari hormon ovarium ini adalah menstimulasi dinding endometrium rahim supaya menghasilkan tempat yang nyaman bagi pertumbuhan janin. Yang kedua itu, selama proses pembuatan hormon, progesteron berfungsi untuk menurunkan respon kekebalan tubuh untuk mempersiapkan kehamilan. Nah, yang ketiga, bekerja sama dengan hormon prolaktin. Progeston berfungsi untuk mematangkan payudara agar dapat menghasilkan ASI yang lancar. Nah, yang keempat dari kelenjar ovarium ini yaitu fungsi yang terakhir, yaitu gairah seksual meningkat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri.